Ayo kamera. Deren ada yang nggak masuk? Absen 15, 28 sama 29, Bu. Tapi yang saya tahu izin cuma absen 29, Bu. Dari pagi? Iya, Bu, dari pagi. Berapa tadi? 15, 28 sama 29, Bu. Nanti untuk yang video setelah istirahat ya. Bu, yang 28 tuh juga izin, 28 sama 29. 28 kemana? Ada latihan apa gitu. Oh, 28 latihan apa? Bentar Bu, saya lupa Bu, lihat dulu. Yang musik-musik itu, Tafin? Iya, yang itu Bu. Yang buat, bentar. Ya, wes. Nah, untuk videonya nanti setelah istirahat. Nah, sekarang jam ini, Bunita mau menjelaskan tentang ini, apa namanya, biotek ya. Untuk yang biotek, kita masih punya satu bagian anak setelah evolusi itu ada biotek. Tanggal 7 kalian sudah mulai EHB ya. EHB itu materinya dari kelas 10 juga, dari Diknas soalnya. Nah, untuk biotek itu kan tagihannya, kita langsung ngomong tagihan dulu aja ya. Tagihannya itu kan untuk kognitif sama psikomotor kalian diminta untuk buat yogurt. Nah, cara kerjanya itu sudah ada di buku praktikummu. Coba lihat di BKS-mu. Buka buku BKS-mu halaman 67. Ini kelas lain ada yang sudah mulai nyicil buat ya. Karena ada kelas lain yang di awal-awal itu dia sudah selesai awal materi evolusinya. Buka halaman 67. Nah, untuk biotek, untuk pembuatan yogurt, untuk nilai kognitif sama psikomotor ini nggak usah nunggu materinya dulu ya, karena kalian kan untuk pembuatan yogurt bisa dilihat dari cara kerjanya ini, atau kalian bisa cari dari YouTube ya. Karena kalau nunggu materinya selesai, nanti kamu kesusul dengan yang namanya EHB, selesai nanti. Maksudnya dikasih sekarang itu biar nanti kalau kamu EHB itu nggak punya tanggungan lagi ya. Nah, untuk prakteknya itu untuk psikomotornya itu nilainya produknya apa yogurt yang kalian buat di rumah masing-masing. Nah, untuk nilai kognitifnya itu laporannya. Laporannya nggak usah lengkap kayak biasanya, ada pendahuluan, ada latar belakang, itu enggak. Laporannya kayak yang di buku praktikum ini, halaman 66 sampai halaman 69, itu yang kalian kerjakan. Ya, terus coba lihat halaman 68 dulu, itu ada tabel kan? Di situ ada tabel. Misalnya kelompok 1. Kalian kan praktek sendiri di rumah, menggunakan kelompok praktikum. Misalnya kelompok 1 itu kelompoknya absen 1. Absen 1 itu absen 1. Anggota keluargamu berapa, Brian? 5, Bu. 5. 5 itu sama kamu ya? Iya, Bu. Nah, halaman 68 di tabel itu berarti nanti ditambahi kolom nama ya. Ini kan cuma ada orang ke 1, 2 sampai ke 5, langsung ke warna, rasa, aroma, tekstur ya. Nanti tambahi satu kolom, tambahi kolom nama. Sebelum uji organoleptik. Gitu ya. Misalnya kelompoknya si Brian itu ada anggotanya ada 5. 5 itu sama si Brian sendiri. Nah, dia harus uji, harus tester. Namanya tester itu nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah 1 gelas. Cukup 1 sendok apa setengah sendok aja.
Yang dilihat apanya? Warnanya, rasanya, aromanya, teksturnya. Itu ya. Itu dalam anggota keluarganya si Brian. Nah, tapi Brian kan kelompoknya kan berempat, ya kan praktikumnya. Berarti nanti untuk tabel hasil, itu nanti ditulis. Hasil pengamatan keluarga Brian, tabelnya ini. Keluarga absen 2, Aloysius Brian Setiawan, itu anggotanya berapa? 5 juga, tulis anggotanya. Terus absen 3, Ami. Ami berapa, Mi? 5, Bu. Waduh, 5 semua nih ya. Tulis lagi keluarga Ami. Yang terakhir, keluarganya Bella ya. Bella ya. Anabel ya. Berapa, Bel? Anggota keluargamu 5, berapa, Bu. Bel? Hah? 5. 5 juga. Ya, berarti 20. Berarti nanti tabelnya itu ada 20 orang. Ya. Banyak ya. Nanti dibuat per keluarga untuk tabel hasil. Kalau mau dikasih rasa boleh nggak? Boleh. Ya. Misalnya si Brian, aku mau pakai plain aja. Ya udah berarti si Brian buat yang plain. Kalau si Aloysius Brian mau kasih strawberry ya nggak apa-apa. Terus si Bele mau kasih anggur ya nggak apa-apa. Si Ami aku juga plain ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti pasti karena orang yang buat itu beda-beda dari 4 orang itu ya. Nanti ada kemungkinan dari uji organoleptiknya ini juga beda. Tester itu nggak banyak-banyak. Kalau takut ragu atau sanksi dengan buatanmu sendiri ya cukup setengah sendok aja. Nggak akan diare kalau cuma setengah sendok itu. Ya. Itu ya. Terus di sini ada pertanyaan langsung dijawab. Jangan lupa kesimpulan. Ya. Oke. Ini laporannya untuk nilai kognitif. Terus untuk psikomotornya itu produknya. Berarti nanti di bawah kesimpulan itu ada lampiran. Lampiran apa? Foto-foto. Jadi fotomu ketika kamu membuat dari awal sampai akhir itu difoto, didokumentasi. Terus foto keluargamu ketika jadi tester itu juga difoto. Keluarga Ami, keluarga si Brian itu difoto ketika dia jadi tester. Ya karena satu-satunya kan ya itu dianggap sebagai produk ya. Karena nggak mungkin kan kamu diminta untuk mengumpulkan ke sekolah produk yogurtnya. Ya apalagi yang di luar pulau. Nanti malah nggak sampai-sampai. Alat bahan untuk buat yogurtnya sama paket kirimnya lebih mahal paket kirimnya nanti ya. Jadi salah satu bukti otentiknya apa ya? Foto, dokumentasi tadi. Itu ya. Kalau kelas lain itu 1 minggu, 10 hari mereka minta waktunya. Kalau kelasmu, kalau bisa lebih cepat juga nggak apa-apa. Kalau kelas lain yang sudah awal-awal itu mereka nanti tanggal 1 Maret mengumpulkan. Kalau kelasmu gimana? Ini tanggal 22. Sebelum EHB ya, maksudnya biar kamu itu apa namanya? Waktu EHB nggak punya tanggungan. Udah selesai tugas-tugas harian gitu loh. 2 minggu kata Kigen. 2 minggu dari sekarang itu ya nanti datangnya ke tanggal 8. Kamu udah EHB itu. Ya enggak? Tanggal 5 gimana? Maksimal ya? Maksimal tanggal 5 Maret ya. Kalau sebelumnya ada yang mau mengumpulkan, ya nggak apa-apa. Jadi gini loh, prakteknya kalian dulu nggak apa-apa. Kan Sabtu Minggu kan kalian kan libur tuh tanggal 28 libur, ya nggak? Kamu Sabtu mau praktek dulu nggak apa-apa. Nanti laporannya sama dokumentasinya maksimal tanggal 5 gitu nggak apa-apa ya. Nah lumayan.
Kalian dikasih tugas cepat, dikasih tugas lama, nanti ujung-ujungnya mendadakan kerjanya ya kan? Maksimal tanggal 5 ya, 5 Maret ya. Ya, tanggal 5 Maret. Terus untuk yang ini sudah jelas? Ada yang tanyakan enggak? Lebih baik tanyakan langsung kalau nggak jelas daripada nanti kasihan tuh si Kevin itu ngubungi Bu Nita, Bu, ada yang tanya, ada yang titip pertanyaan. Bibitnya kalau yogurt itu kamu bisa pakai Biocool atau pakai yang plain, beli di supermarket ya. Jangan pakai yang sudah ada rasanya, beli yang yogurt plain atau yang merek-merek Biocool itu bisa dipakai untuk starter. Cukup di dokumentasi aja ya, tapi dikasih keterangan dari fotonya, nggak usah di video terus kirim nanti penuh SLC-nya. Sudah jelas untuk yang yogurt? Misi, Bu. Kenapa? Ini berarti Theo? laporannya apa namanya, Bu? Depannya itu apa aja, Bu? Kayak maksudnya kayak laporan Kayak lengkap atau buku ini. cuma sesuai buku ini aja? Iya. Kayak yang di buku praktikum. Jadi pendahuluan A, B, tujuan, alat bahan, cara kerja, langsung tabel, terus jawab pertanyaan, kesimpulan sama lampiran gambar udah. Perwakilan satu aja yang mengumpulkan ya, SLC. Nanti kalau sudah saya kasih deadline itu tanggal 5 Maret. Kalau kamu mau praktek awal-awal, besok pas tanggal 28 itu kan libur, kamu mau manfaatin waktunya untuk praktek ya nggak apa-apa. Ada yang tanyakan? Jelas? Kalau sudah jelas, ini ya, singgung sedikit mengenai yang video ya, biar nanti ketika setelah istirahat langsung ditayangkan videonya. Nah, anak-anak, ini untuk yang evolusi kan kita untuk kognitif awalnya itu kan analisa video. Cuma karena kita juga udah nggak punya waktu, kalian juga banyak tugas kan. Sebenarnya ada praktikum sebenarnya untuk evolusi seleksi alam. Tapi karena kita sudah nggak punya waktu, ya berarti nanti untuk analisa video itu langsung untuk nilai psikomotor juga. Biar tugasmu lebih ringan, nggak usah praktikum di rumah. Nggak usah cari alat bahan. Mungkin kalau alat bahannya sebenarnya sederhana sih, tinggal kertas warna-warni gitu aja, tinggal ditebar, nanti kan diambil satu-satu gitu. Cuma kan tetap makan waktu ya. Ya sudah, karena kita sudah nggak punya waktu, kalian juga BKS-nya belum dikerjakan kan? Nah, ya sudah, ini aja untuk yang analisa video itu untuk nilai kognitif sama psikomotor langsung. Karena untuk 2 nilai langsung, jadi nanti dikerjakan dengan maksimal. Anak-anak nanti ada 2 video ya. Video yang pertama itu tentang perjalanan Darwin secara singkat. Kedua tentang burung finch. Video yang kedua itu lebih panjang. Tulis tangan ya. Yang harus ada yang pertama judul. Ya, judul itu harus ada. Jangan terkecoh antara judul dengan tulisan-tulisan yang ada di video, ya. Judul itu harus ada. Terus nama tokoh-tokoh atau nama-nama orang atau ilmuwannya yang nanti disebutkan di video itu ditulis, dicantumkan. Siapa aja? Oh, di situ tadi disebutkan Charles Darwin, disebutkan Thomas Heberlein, disebutkan Rosemary, banyak ya. Nanti tokoh-tokohnya banyak. Jadi judul tokoh-tokoh yang ada di video itu ditulis. Nah, karena ada 2 videonya, jangan digabung. Video 1, video 2 itu dipisah karena beda cerita. Ya,
judul, tokoh, sama secara singkat isi dari video itu. Nanti yang harus kalian tulis. Nah, tambahan ya, perhatikan ya, tambahan untuk video kedua yang panjang. Kalian buka PPT-nya, PPT yang evolusi yang sudah di-share di SLC itu di-download, terus cari di slide 14 spesies itu ya. 14 spesies itu karena videonya itu hanya akan ditayangkan 1 kali. Ya, videonya hanya ditayangkan 1 kali. Terus bahasanya agak cepat. Kalau males buka PPT-nya ya sambil buka Google nggak apa-apa. Nah, untuk video yang kedua, selain ringkasan dari video, kalian diminta untuk menganalisa lebih dalam mengenai 14 spesies itu. Nah, panduannya apa pertanyaannya? Ini, sama-sama burung finch, tapi kok bisa ada banyak spesiesnya? Dilihat dari sisi mananya? Oh, mungkin dari bahan yang dimakan. Bahan makanannya apa? Ya, kebiasaan hidupnya. Ya kan? Bahan makanan, bentuk paruh kan pengaruh ya. Bentuk paruhnya. Bahan makanan, kebiasaannya, habitatnya. Itu kan pengaruh ke pemberian nama dari 14 spesies itu. Itu yang harus kalian tambahkan di analisanya nanti di video kedua. Terus di video itu nanti juga dikasih lihat apa namanya, ada penandaan ya, penandaan dari burung-burung itu. Ada seorang ilmuwan nanti itu dia akan mengamati perilaku dari burung finch itu. Dengan cara apa? Ditandai. Gimana cara menandainya? Itu yang harus kalian ceritakan. Nanti diceritakan di situ cara penandaan burung. Dilihat dari apanya? Dari suaranya aja beda. Seperti itu ya. Terus, karena sama dengan ulangannya, ya dikumpulkan jam itu juga. Berarti, ini teknisnya nanti video 1 ditayangkan. Setelah selesai videonya, Bunita kasih waktu 15 menit untuk buat ulasan dari video yang pertama. Setelah itu baru tayangkan video yang kedua. Seperti itu. Kalau sudah selesai, difoto, dikirimkan ke SLC ya, SLC yang evolusi. Di jam mapelmu ya, di jam ini ya, kayak kelas yang lain. Nggak nunggu sampai sore atau besok ya. Paham untuk video? Tulisannya yang bisa dibaca ya. Kalau tulisannya nggak bisa dibaca, langsung tak kasih nilai KKM. Tulisannya yang bisa dibaca, identitasnya. Terus, alah ini kan cuma suruh ringkes toh, nanti cuma beberapa baris. Ya, jadi manfaatkan karena untuk 2 nilai, terus nggak ulangan toh ya, digunakan waktunya dengan baik. Ada yang tanyakan untuk video? Bu, saya mau nanya. Siapa nih ya? Selin, Bu. Nomor absen Oh, 10. Selin. Ya, Lin? Ini kan berhubungan di rumah saya nggak ada folio bergaris, saya pakai folio biasa gitu nggak apa-apa ya? Ya, mau gimana lagi ya? Ya sudah. Ya, masih Bu. Kenapa kok diminta folio bergaris itu apa? Ya, tulisanmu tuh rapi, nggak menceng-menceng gitu loh. Nanti kalau tulisannya sudah nggak bisa sulit dibaca, terus naik turun, terus koreksinya kan lewat laptop ya. Nggak mungkin kan Bunita ngeprint semua ya. Biar enak dibaca, maksudnya kenapa kok harus pakai yang bergaris biar lurus itu. Kalau memang kepepet nggak punya folio bergaris, punyanya folio biasa yang putih polos gitu, ya bawahnya dikasih alas yang ada garisnya itu loh. Buku yang ada buku biasa kan ada garisnya ya, biar nggak naik turun biar rapi.
Tujuannya itu sih. Gak apa-apa. Kamu mau pakai kertas ulangan sendiri ya nggak apa-apa. Yang penting folio bergaris. Gak apa-apa. Ada garisnya, folio bergaris ya. Kalau nggak ada, kepepet nggak ada ya sudah. Biar lurus tujuannya sebenarnya pakai folio bergaris itu. Karena kan waktunya juga dibatasi kan. Biasanya nulisnya cepat. Pinter bahasa Inggris semua kan ya. Kalau video yang kedua sih lebih gampang dimengerti ya. Karena bahasa Inggrisnya itu apa ya, nggak begitu cepat kayak yang pertama. Kalau yang pertama itu sudah pelan lagi ngomongnya video yang pertama. Singkat lagi. Kalau video yang kedua lihat gambarnya aja lebih gampang dimengerti. Apalagi ada spesies-spesiesnya itu. Bisa lah ya bahasa Inggris lancar-lancar. Oke, waktunya istirahat dulu aja, nggak apa-apa, Wes. Ini udah jam 11.30. Nanti tidak ada yang terlambat ya, karena nggak bisa diulang lagi. Ini mau dimatikan apa dijadikan host siswa nih? Itu aja Bu, saya aja Bu, jadikan host. Ya, Wes. Jadikan host ya, biar nggak usah admit lagi.